Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan semangat untuk tetap belajar meskipun dari rumah. Sebelum pelajaran SKI hari ini dimulai, marilah kita buka dengan suratul Fatihah dengan harapan apa yang nanti kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Yuk langsung saja. Anak-anak, di bab pertama ini ada 3 peta konsep yang harus kita selesaikan. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad. Kemudian ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah, dan yang terakhir ketabahan para sahabat Nabi dalam berdakwah. Untuk pertemuan pertama ini kita akan fokus tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, tentang bagaimana strategi yang dilakukan Nabi Muhammad dalam berdakwah, kemudian siapa yang menentang Nabi Muhammad dalam berdakwah. Langsung saja kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad. Anak-anak, Islam adalah agama Allah yang diperuntukkan untuk umat manusia agar dapat mengarungi kehidupan yang sebaik-baiknya. Islam merupakan agama yang paling benar dan paling sempurna. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar dan paling sempurna. Anak-anak masih ingat kan di kelas 3 mempelajari tentang sejarah lahirnya Nabi Muhammad dan ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Lah, ini adalah lanjutannya dari materi kelas 3. Ketika Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril membawa wahyu. Masih ingat? Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Lah, pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Pada waktu itu belum jadi nabi. Nah, setelah mendapatkan wahyu, baru Nabi Muhammad menjadi nabi. Setelah kejadian di Gua Hira, kemudian Nabi Muhammad pulang dan menceritakan kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah. Lah, mendengar cerita dari Nabi Muhammad, Siti Khadijah pun langsung mengajak Nabi Muhammad pergi menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah pemeluk Nasrani yang taat serta mempelajari kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Lah, pada pertemuan itu Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwasanya Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sesuai apa yang ada di dalam kitab Injil. Lah, itu menandakan bahwasanya kitab Injil itu adalah kitab sebelum Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Apa saja? Ada Zabur, Taurat, Injil. Itu adalah kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Itu wajib kita yakini. Lah, selang beberapa bulan turunlah wahyu Allah yang kedua, yaitu surah
Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ayat ini memberitakan Nabi Muhammad untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yuk lanjut. Perlu diketahui anak-anak bahwasanya metode dakwah Nabi Muhammad itu ada dua. Yang pertama ada metode sembunyi-sembunyi, dan yang kedua metode secara terang-terangan. Dalam mendakwakan Islam, Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa yang beliau syiarkan atau dakwakan itu bukan berasal dari akal pikiran Nabi Muhammad, melainkan langsung petunjuk dari Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Setelah turun wahyu yang kedua, surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7, Nabi Muhammad mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Siapa saja? Yaitu dakwah kepada keluarganya dan kerabatnya. Lah, orang-orang tersebut, keluarga dan tetangganya, mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Mereka itu langsung mendapatkan pengajaran agama Islam dari Nabi Muhammad, sehingga jelas sanad keilmuannya. Dakwah secara sembunyi Nabi Muhammad itu berlangsung selama 3-4 tahun di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kita sebagai umat muslim wajib meneladani bagaimana semangatnya Nabi Muhammad ketika mendakwakan agama Islam. Kita sudah hidup enak-enak saja di sini, di zaman milenial ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita teladani? Dan apa yang bisa kita terapkan untuk dakwah? Yaitu menyiarkan agama-agama Allah. Melalui apa? Kalau di kampung kita ikut dibaan, kita ikut tahlilan, kita ikut meramaikan peringatan hari besar Islam, termasuk Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain. Itu adalah cara kita untuk mendakwakan agama Allah. Kemudian di era media sosial ini, bagaimana cara kita berdakwah? Yaitu dengan menyebarkan kajian-kajian ulama-ulama NU, ulama-ulama kita. Contohnya, kita bagikan kajian di YouTube maupun Facebook Gus Baha, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Said Akil Sirot, Kiai Marzuki Mustamar. Itu wajib kita bagikan. Sebagai apa? Upaya kita menjaga agama Allah yang benar sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang sanad keilmuannya sudah jelas dan sambung kepada Rasulullah. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari dakwah secara sembunyi-sembunyi, kita akan mempelajari dakwah secara terang-terangan. Pada tahun keempat kenabian, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan
lakukan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad memulai dakwah secara terang-terangan dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan kafir Quraisy dalam jamuan makan kala itu. Pada kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Beliau juga mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah patung-patung berhala serta benda lainnya. Akan tetapi, orang yang hadir di sana banyak yang menolak ajakan Nabi Muhammad karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Sebagian ada yang menolak secara halus dan ada pula yang menolak secara keras. Seperti paman beliau yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab juga mengatakan akan memusuhinya jika Nabi Muhammad SAW terus melanjutkan berdakwah. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman itu. Nabi Muhammad selalu sabar dan tidak putus asa. Semakin keras tentangan kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW semakin bersemangat dalam berdakwah agama Islam. Lah anak-anak, apa yang bisa kita teladani dari dakwah secara terang-terangan Nabi Muhammad? Benar, bahwasannya kita sebagai umat muslim wajib melanjutkan dakwah Nabi Muhammad secara sabar dan tidak putus asa. Meskipun banyak godaan dari orang-orang, entah itu dari non-muslim maupun dari orang yang tidak suka dengan agama Islam. Kita harus selalu sabar untuk mendakwakan agama Islam. Terus, kita sebagai peserta didik, bagaimana cara meneladani? Bagaimana cara mengambil hikmah dari dakwah secara terang-terangan Nabi Muhammad? Kita sebagai peserta didik itu wajib sabar dan tidak putus asa dalam menuntut ilmu. Karena apa? Orang menuntut ilmu itu godaannya banyak sekali. Entah dari teman, dari keluarga, maupun dari yang lain. Lah kuncinya harus sabar dan tidak putus asa. Terus fasenya itu harus lama. Enggak 1 tahun, 2 tahun itu selesai kita menuntut ilmu. Bahkan kita disuruh menuntut ilmu sampai liang lahat. Apa? Masih ingat kan? Bahwasanya kita sejak dilahirkan sampai mati itu wajib menuntut ilmu. Terus apa? Kita wajib setelah mendapatkan ilmu wajib mengamalkan. Cara mengamalkannya bagaimana? Ya kita beritahu informasi yang benar. Bagaimana ajaran Islam itu? Bagaimana kemudian perilaku Nabi Muhammad kepada orang lain. Oke anak-anak, paham ya? Strategi dakwah Nabi Muhammad dan strategi secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari strategi dakwah Nabi Muhammad baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, silakan anak-anak kerjakan soal yang ada di slide ini.
Yang pertama, di mana pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, dan seterusnya. Ada 4 soal itu. Tulis jawabannya dan soalnya di buku tulis anak-anak. Setelah selesai, jangan lupa dikasih nama, tanggal, bulan, dan tahun. Baru dikirim ke WA-nya Pak Bagus. Paham nggih? Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mengambil hikmah dan meneladani Nabi Muhammad dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, jaga imun, dan terapkan protokol kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.